Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita sampai pada pembelajaran 6 ya. Halaman 117. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlist untuk kelas 6 ya. Dengan playlist ini maka pembelajaran akan didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di kolom deskripsi, silakan dicek ya, biar mendapatkan pembahasannya secara urut. Oke, sekarang akan kita bahas pembelajaran 6. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawab. Ya, akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Gentur Rahma Indriani 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak, yakni orang, pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap warga negara mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau disingkat NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Kecuali ditentukan dalam undang-undang, instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapat penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Payuda Adigraha Rabu 4 Februari 2015. Bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP, jadi KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak. Pajak yang diterima KPP harus memenuhi unsur utama tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap wajib pajak, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terpadu dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pelayanan lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu.
Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan Nangim. Oke, kita lihat di sini apa pertanyaannya. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Ya, informasi yang didapat dari judul bacaan. Saat kita membaca judul bacaan, apa yang kita bayangkan? Ya, Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Ya, jadi dari judul ini kita bisa langsung menebak bahwa Kemenak Banjarnegara itu meraih penghargaan ya dari KPP Pratama Purbalingga. Ya, kenapa meraih penghargaan? Tentu saja kita juga bisa menebak konteksnya dengan ketaatan dalam membayar pajak. Ya, Kemenak Banjarnegara atau Kementerian Agama ya. Informasi yang didapatkan dari judul adalah Kemenak Banjarnegara mendapat penghargaan dari KPP, ya sama seperti judulnya ya. Ya. Nama tadi judulnya. Pratama Purbalingga. Pratama Purbalingga. Informasi yang didapat setelah membaca teks, ya, definisi pajak, definisi wajib pajak, pentingnya membayar pajak, dan penghargaan Kemenak Banjarnegara. Ya, penghargaan Kemenak Banjarnegara. Bukan hanya judulnya yang kita dapatkan ya, tapi banyak informasi-informasi di luar judul yang kita bayangkan. Kita membayangkan wah pasti penghargaan. Ternyata kita juga dapat definisi-definisi ya. Pajak itu sendiri, siapa itu wajib pajak, pentingnya membayar pajak. Kesimpulan, informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama? Ya, sama. Jadi bahkan kita mendapat
banyak informasi lebih ya, bahkan kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contoh, ketika seorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah dia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut, kemudian presentasikan di depan kelas, ya, dinilai oleh guru. Pengalaman ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pertama, mengikuti peraturan itu karena kita terpaksa ya, karena disuruh ya. Melaksanakan tanggung jawab ya, bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Ya, karena tetapi ya dengan bimbingan orang tua dan guru ya, kita lama-lama akan terbiasa ya, kita lama-lama akan terbiasa dan akan merasa bersalah jika tidak ya melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Misalnya yang sederhana, membuang sampah di tempatnya. Pertama ada perasaan malas ya. Kemudian karena kita mengikuti nasihat orang tua dan guru, kita membiasakan diri. Ya begitu sudah terbiasa, kita akan merasa ada yang salah, ya merasa bersalah kalau kita tidak membuang sampah di tempatnya. Ya. Dan merasa terpanggil untuk mengingatkan ya apabila kita melihat seseorang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak, kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara ya yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan pula dampak pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Tulislah hasil diskusi di kolom berikut. Ya, kita berdiskusi ya mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. Ya, kita ambil contoh ya pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
diskusikan pula dampak ya. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ya, perlu kita lakukan ya, sehingga tercipta ketertiban, keamanan ya, dan kedamaian, keharmonisan ya, yang positif-positif intinya ya, dan kedamaian. Misalnya contoh kita tadi, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, ya, maka akan tercipta lingkungan yang bersih, ya, asri dan sehat. Akhirnya kembali kepada kita lagi yang merasakan manfaat ya, sehingga berdampak positif bagi kehidupan, berdampak positif bagi masyarakat. Ya, dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Kita coba saja ya. Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menuliskannya dalam kotak berikut ya. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Ya, saya jawab di sini aja, bisa ya. Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat kepada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Jadi kita bikin draftnya dulu ya, bikin coret-coretannya ya. Jagalah kebersihan demi kesehatan, lingkungan bersih, badan sehat ya, masyarakat sehat ya, misalnya gitu ya. Reklame lingkungan bersih, masyarakat sehat. Nah, terus kita gambarkan sebuah lingkungan yang bersih dan asri ya. Di sini sungai-sungai, taman-taman ya. Nah, seperti itu, lingkungan bersih, masyarakat sehat. Ya, reklame seperti ini. Kalimatnya singkat, padat, jelas, ada ilustrasi gambarnya yang menunjukkan kebersihan lingkungan. Oke. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ya seperti ini ya, kita bikin sketnya dulu, membuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian kita membuat reklame aslinya ya. Membuat sketsa lebih dahulu, memilih kata-kata yang bagus, yang singkat, padat, jelas ya, memberi ilustrasi gambar yang tepat. Kemudian ingatkah kamu
yang dimaksud dengan reklame. Reklame itu media ya. Reklame adalah media yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Ya, menyampaikan informasi, ajakan atau penjelasan ya. Informasi itu penjelasan juga sudah ya. Informasi, ajakan ya, atau penawaran produk komersial ya, penawaran produk gitu aja ya. Yang ini tujuannya ini ya. Reklame adalah media yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, ajakan atau penawaran produk, gitu aja cukup rasanya. Apa saja media reklame? Media reklame bisa media audio atau audiovisual. Audiovisual bisa juga media audiovisual. Kalau audio di radio ya, ajakan yang disampaikan di radio ya. Kalau visual ini biasanya bisa baliho, pamflet, billboard ya. Baliho, pamflet, billboard ya, brosur dan lain-lain. Kalau audiovisual ya, ini adalah video ya, video yang bisa di televisi, bisa di sosial media, internet ya, internet dan lain-lain. Kadang-kadang ada juga audiovisual itu di rak-rak penjualan di minimarket, itu ada kadang-kadang TV kecil gitu ya. Amatilah gambar berikut. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan ya, atau contoh reklame ya, contoh reklame. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Gambar di atas merupakan contoh poster ya. Poster itu adalah bagian dari reklame yang visual. Poster termasuk reklame media visual. Untuk reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Nah, ini visual. Bagaimana ciri-ciri poster menurutmu? Tuliskan dalam kolom berikut ciri-ciri poster ya. Di poster itu medianya pada umumnya ada kertas ya, kemudian kata-kata singkat padat ya, kata-kata menggunakan kata-kata singkat dan padat ya. Kata-kata singkat, padat, mudah diingat. Kemudian diberi ilustrasi gambar yang sesuai. Ilustrasi gambar yang sesuai dan menarik. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Ya, amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster yang akan dibuat berikut berisi pesan supaya taat kepada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada gambar berikut. Jadi di sini adalah pensil warna, bisa pakai kuas dan cat air ya, kuas.
Ini pasangannya pensil warna dengan pensil ini. Kalau kuas dengan cat air ya, cat air. Ini adalah airnya. Ini adalah palet. Ini adalah penghapus. Ini pensil dan sketchbook. Ya, buku gambar untuk sketsa. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, buatlah sketsa yang akan disajikan. Sketsanya seperti ini. Kita selalu mulai dari sketsa. Ya, jadi di sini nanti akan berisi kata-kata. Kemudian diisi kata-katanya. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah. Nah, seperti itu ya. Terus jangan lupa diwarna habis itu ya, diwarna. Mungkin ini diwarna merah ya. Yang lain juga kalian kasih warna ya, biar menarik. Ya. Tuliskan pesan pada tempat yang telah disediakan pada gambar ini. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Boleh juga seperti ini, ya. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu lebih singkat menurut Pak Ali. Ya. Ditulis seperti ini lebih komplit ya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Kemudian dikasih warna, wah semakin cantik dikasih warna. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya, menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Nah, buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, ya. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah pada selembar kertas, lalu kumpulkan pada ibu, bapak gurumu untuk dinilai. Tuliskan alat dan bahan yang kamu gunakan. Tuliskan juga gambar dan teks yang akan kamu tuangkan dalam poster. Misalnya pelaksanaan tanggung jawab sehari-hari di rumah. Ya, misalnya, mari selalu kita jaga kebersihan rumah mencerminkan kepribadian pemiliknya, misalnya kebersihan rumah atau kebersihan kamar ya, kita spesifik ya, kebersihan kamar ya mencerminkan pribadi pemiliknya, penghuninya. Ya, terus dikasih ini ya, dikasih ilustrasi yang bagus, kamar yang bersih, yang rapi. Nah, ini salah satu kayak ajakan untuk membersihkan kamar sebenarnya. Oke. Ini contoh ya, contoh teks. Ayo renungkan, coba renungkan dampak dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa akibatnya jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab? Ya, dampak ya bagi pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa akibatnya jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab? Ya, apabila setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka akan tercipta ya, masyarakat yang tertib, ya, aman dan nyaman. Ya, tertib, aman dan nyaman ya.
dan sejahtera gitu aja ya. Pada ujung-ujungnya kesejahteraan ya. Tertib, aman, dan sejahtera. Fasilitas-fasilitas umum ada ya kan. Nah, itu kalau kita melaksanakan tanggung jawab misalnya membayar pajak itu membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan alam, akan tercipta sehingga akan tercipta ini negara yang kuat juga ya. Kemudian apa pula akibat jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, apabila tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik ya, tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan kekacauan, kerusuhan, ya, ketidaknyamanan intinya ya, ketidaknyamanan. Kerjasama dengan orang tua. Apakah kamu termasuk keluarga sejahtera? Ya, sejahtera itu ada di hati ya. Bagaimana keadaan keluarga sejahtera menurutmu? Apakah ya kita masuklah keluarga sejahtera, kita confident saja kalau kita sejahtera ya, atau percaya diri ya. Bagaimana keluarga sejahtera menurutmu? Ya, keluarga sejahtera adalah keluarga yang tercukupi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya ya, keluarga yang bersyukur, bisa mensyukuri ya yang kita miliki ya. Pada intinya adalah bersyukur ini ya, bersyukur kata kuncinya. Apakah tanggung jawab mempengaruhi kesejahteraan keluargamu? Ya, iya, ya. Tanggung jawab sangat berpengaruh ya. Apakah tanggung jawab mempengaruhi kesejahteraan keluargamu? Ya, tanpa pelaksanaan tanggung jawab yang baik, ya, maka akan timbul kekacauan. Ya, kekacauan dalam hal apa saja ya, dalam hal ekonomi kacau, dalam hal hubungan orang tua, hubungan dengan masyarakat bisa kacau. Ya, coba diskusikan dengan orang tuamu, tuliskan hasil diskusi. Ya, jadi kita memang harus melaksanakan tanggung jawab ya sebagai warga negara, tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat, tanggung jawab sebagai terhadap agama kita, Sang Pencipta ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar, maka kehidupan itu akan kita rasakan damai ya. Kita akan lanjutkan nanti materi berikutnya di video selanjutnya ya, mungkin tinggal satu video lagi ya. Tetap gunakan ini ya biar mendapatkan materinya secara urut dan runtut. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.